Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ki Ahmad Baihaqi selaku dosen pengampu dari mata kuliah arsitektur. Dan sini kami dari tema 6 akan mempresentasikan tentang keamanan dan privasi arsitektur keamanan. Di sini kami ada Najwa Ayuningsih, Siti Aropia Indriani, Alifia Oktavianingsih, Rapi Fajar Pradana, lalu ada Muhammad Iksan Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keamanan dan privasi jaringan. Keamanan jaringan ini didefinisikan sebagai perlindungan jaringan dan layanan dari akses yang tidak sah, modifikasi, perusakan, atau pengungkapan. Keamanan jaringan ini memberikan jaminan bahwa jaringan ini melakukan fungsi kritisnya dengan benar dan tidak ada efek sampingnya yang berbahaya. Sedangkan privasi jaringan adalah bagian dari keamanan jaringan yang berpusat pada perlindungan jaringan dan layanan dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Selanjutnya di slide selanjutnya di sini ada keamanan jaringan, privasi jaringan, dan praktik terbaik dalam arsitektur keamanan. Di sini praktik terbaik dalam arsitektur keamanan yaitu arsitektur keamanan yang efektif adalah kunci untuk melindungi informasi dan aset organisasi dari berbagai ancaman. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian slide kedua, yaitu mengembangkan rencana keamanan dan privasi. Di mana mengembangkan rencana keamanan dan privasi merupakan langkah penting untuk melindungi informasi dan aset organisasi. Mengembangkan rencana keamanan dan privasi. Di sini ada penilaian risiko, di mana proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi aset dan operasi organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami potensi ancaman dan kerentanan serta dampak terhadap organisasi sehingga dapat diambil tindakan mitigasi yang tepat. Terus kemudian ada pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan, di mana langkah penting dalam memastikan keamanan informasi dan aset organisasi, kebijakan menetapkan aturan dan pedoman umum, sedangkan prosedur menjelaskan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Dan implementasi kontrol keamanan, langkah kritis dalam melindungi aset dan informasi organisasi dari berbagai ancaman. Kontrol keamanan mencakup langkah-langkah teknis, fisik, dan administratif yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon insiden keamanan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan deteksi, di mana pemantauan dan deteksi merupakan elemen penting dalam strategi keamanan informasi. Mereka bertujuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan merespon ancaman sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Selanjutnya yang ketiga ada mekanisme keamanan dan privasi. Mekanisme keamanan dan privasi adalah serangkaian langkah dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi informasi dan aset organisasi dari ancaman dan memastikan bahwa data pribadi dan data sensitif diperlakukan dengan aman. Di sini beberapa mekanisme keamanan dan privasi. Yang pertama yaitu autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi keabsahan identitas seseorang atau entitas, biasanya sebelum diberikan akses ke sistem komputer, aplikasi, atau layanan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang mengklaim identitasnya adalah yang sebenarnya dan memiliki hak untuk mengakses sumber daya yang dimaksud. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti tanpa memiliki kunci atau metode deskripsi yang sesuai. Ini adalah salah satu teknik fundamental dalam keamanan informasi yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau pengungkapan selama penyimpanan atau transmisi. Yang terakhir ada kunci akses. Kunci akses adalah istilah umum yang digunakan dalam konteks keamanan informasi untuk merujuk pada informasi rahasia yang digunakan untuk
mengotentikasi dan mengotorisasi akses ke sistem layanan atau sumber daya yang terlindungi. Nomor 4, desain sistem yang mengutamakan keamanan. Desain sistem yang mengutamakan keamanan, security first design, adalah pendekatan untuk memastikan bahwa aspek keamanan dipertimbangkan sejak awal dalam proses perancangan sistem dan aplikasi. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik keamanan untuk membangun sistem yang tahan terhadap ancaman dan serangan. Ini ada desain sistem yang mengutamakan keamanan. Pertama ada pemikiran pertama pada keamanan. Pemikiran pertama pada keamanan adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menempatkan keamanan sebagai prioritas utama sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ini berarti bahwa sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan, aspek keamanan harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam semua aspek proses pengembangan. Lalu ada autentikasi yang kuat. Autentikasi yang kuat adalah proses pengamanan identifikasi pengguna yang memerlukan lebih dari satu faktor untuk memverifikasi identitasnya. Ini meningkatkan tingkat keamanan dibandingkan dengan autentikasi berbasis kata sandi tunggal, karena bahkan jika suatu faktor kompromi, faktor lainnya masih diperlukan untuk mengakses akun atau sistem. Pembaruan dan pemeliharaan. Pembaruan dan pemeliharaan teratur adalah praktik penting yang menjaga keamanan sistem dan perangkat lunak. Ini melibatkan penerapan pembaruan keamanan dan perbaikan kerentanan secara berkala, serta pemeliharaan rutin untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan optimal. Lalu otorisasi yang ketat. Otorisasi yang ketat adalah konsep dalam keamanan informasi yang memastikan bahwa akses ke sumber daya sistem atau data hanya diberikan kepada individu atau entitas yang memiliki hak yang sesuai dan diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Otorisasi yang ketat bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diinginkan ke informasi sensitif atau fungsionalitas sistem. Setelah itu ada arsitektur keamanan, desain struktur sistem informasi yang dirancang untuk melindungi informasi sensitif dan infrastruktur IT dari ancaman keamanan. Ini melibatkan penggunaan serangkaian langkah dan teknologi yang diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman keamanan. Ya, pertama ada penggunaan model keamanan berlapis. Arsitektur keamanan seringkali melibatkan penggunaan model keamanan berlapis, di mana berbagai lapisan perlindungan diterapkan untuk melindungi sistem dari ancaman. Ini mungkin termasuk kontrol akses, enkripsi, pemantauan, dan pemulihan bencana. Pemulihan bencana dan cadangan. Arsitektur keamanan harus mencakup strategi pemulihan bencana dan cadangan data untuk memastikan bahwa sistem dapat pulih dengan cepat setelah serangan atau bencana. Ada firewall dan gateway keamanan. Penggunaan firewall dan gateway keamanan membantu mengontrol lalu lintas, jaringan masuk dan keluar, serta melindungi sistem dari serangan luar. Terakhir ada pengujian keamanan. Pengujian keamanan menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi dan pengujian kerentanan, harus dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi dan perbaiki kerentanan keamanan sebelum mereka dieksploitasi oleh penyerang. Dan untuk keamanan perangkat keras yaitu untuk 1.6, keamanan perangkat keras yaitu hardware security adalah disiplin dalam keamanan informasi yang berkaitan dengan melindungi perangkat keras komputer dari berbagai ancaman yang dapat mengancam keamanan sistem, data, dan penggunaannya. Ini melibatkan penerapan berbagai langkah dan teknologi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman keamanan terhadap komponen fisik perangkat keras. Lalu di sini ada beberapa poin dari keamanan perangkat keras. Yang pertama ada integritas perangkat keras, yaitu memastikan bahwa perangkat keras tidak dimodifikasi atau diselubungi dengan cara yang dapat membahayakan keamanan sistem atau data. Ini bisa mencakup penggunaannya, tantangan digital, atau mekanisme verifikasi untuk memastikan keaslian perangkat keras. Lalu ada pembaruan firmware dan perangkat lunak, memastikan bahwa firmware dan perangkat lunak perangkat keras diperbarui secara teratur untuk memperbaiki ketahanan, keamanan, dan menyediakan fitur-fitur
baru yang meningkatkan keamanan. Lalu ada keamanan komunikasi, melindungi komunikasi antara perangkat keras, baik itu dalam jaringan lokal maupun saat berkomunikasi melalui jaringan publik. Ini bisa dicapai dengan menggunakan protokol enkripsi seperti SSL atau TLS atau VPN. Lalu ada pemantauan dan pendeteksian ancaman. Melakukan pemantauan secara aktif terhadap aktivitas perangkat keras untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan yang mungkin timbul, seperti serangan DDoS atau upaya akses yang tidak sah. Lalu di slide ketujuh itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari kami yaitu keamanan dan privasi dalam arsitektur. Keamanan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi data dan sistem dari ancaman dan akses yang tidak sah. Ini melibatkan penerapan berbagai kebijakan, prosedur, dan teknologi yang memastikan bahwa informasi tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Aspek utama dari arsitektur keamanan meliputi keamanan data, kontrol akses, keamanan jaringan, kepatuhan dan kebijakan, pemantauan, dan audit. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam arsitektur keamanan, organisasi dapat memastikan bahwa mereka melindungi data dan sistem secara efektif dari berbagai ancaman keamanan dan privasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.